Amerika adalah negara yang dikatakan maju dalam berbagai bidang. Salah satu bentuk kemajuan mereka ditunjukkan pada pembuatan film yang sangat luar biasa. Berbagai film dengan genre berbeda mampu mereka ciptakan. Di antaranya adalah film yang tema bencana. Saat ini sudah ada puluhan film bertema bencana yang telah dirilis oleh industri film di Amerika dan kebanyakan sangat sukses di pasaran. Kini Amerika tampaknya sudah tidak perlu membuat film lagi karena mereka malah mendapatkan bencana. Bencana yang sebelumnya benar-benar tergambar di film-film yang dibuat oleh Amerika. Dan untuk itu inilah cerita saat film-film buatan Amerika benar-benar terjadi di dunia nyata dan uniknya malah menimpa Amerika sendiri. Ya, bagi kalian para pecinta film, mungkin kalian tahu soal film The Day After Tomorrow. Film keluaran tahun 2004 itu dapat dikatakan sukses karena tema ceritanya memang membuat orang-orang tertarik. Untuk filmnya sendiri bersetting di kota Los Angeles dan jalan ceritanya mengenai dampak pemanasan global yang saat itu melanda. Pemanasan global yang membuat kota Los Angeles digambarkan mengalami bencana banjir dan pembekuan. Dengan plot seperti itu, film itu mengangkat tema-tema penting seperti perubahan iklim, kesiapan menghadapi bencana, dan pentingnya tindakan cepat dalam menghadapi krisis lingkungan. Selain tema pemanasan global, film Amerika yang dinaungi oleh Hollywood juga membuat beberapa tema lain yang tak kalah seru. Misalnya kebakaran hebat, tsunami, hingga angin tornado. Khusus soal angin tornado, ada beberapa judul film yang telah dirilis dan hampir semuanya meraih kesuksesan yang sangat besar. Hal inilah yang membuat produser film terus berlomba untuk membuat film dengan tema serupa. Film keluaran Hollywood tercermin dalam bencana yang dialami Amerika. Entah kebetulan atau tidak, saat ini film rilisan Hollywood benar-benar terjadi di dunia nyata. Misalnya, film The Day After Tomorrow. Berbeda dari filmnya yang berlokasi di Los Angeles, kali ini kisah nyatanya terjadi di wilayah Detroit hingga Virginia. Sama seperti apa yang di film, wilayah yang disebutkan tadi mengalami kelumpuhan total akibat banjir yang membeku, efek dari pemanasan global. Tak hanya jalanan yang membeku, pantai hingga danau ternyata juga ikut membeku akibat cuaca ekstrim yang terus melanda. Amerika terbagi menjadi dua efek bencana yang sangat hebat. Selain mengalami pembekuan untuk beberapa wilayah di Amerika, sebelumnya mereka juga mengalami bencana yang sangat dahsyat, yakni kebakaran. Kebakaran yang membuat Amerika mengalami kerugian puluhan triliun rupiah. Kini dengan semua yang dialami oleh Amerika, membuat mereka seperti terbelah menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah untuk Amerika yang terkena dampak kebakaran, sementara bagian selanjutnya adalah bagian Amerika yang mengalami bencana banjir hingga pembekuan. Dan semua itu tergambar dalam sebuah ilustrasi berikut ini. Cuma membutuhkan waktu 2 bulan, alam hancurkan Amerika. Pada tahun ini Amerika benar-benar mendapatkan banyak cobaan, dan cobaan tersebut semuanya berasal dari alam. Cobaan pertama datang di bulan Januari saat kebakaran hebat melanda sebagian besar wilayah Los Angeles. Kemudian pada bulan ini Amerika kembali mendapatkan bencana berupa cuaca ekstrim yang melanda di beberapa wilayah. Dan jika ditotal, kerugian yang dialami oleh Amerika sangatlah besar.
Untuk kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai 4.000 triliun rupiah. Sementara untuk kerugian akibat cuaca ekstrim yang terus terjadi hingga kini mencapai 60,9 triliun rupiah. Dari semua yang dialami oleh Amerika, semua pasti menyoroti Donald Trump. Banyak yang menilai bencana yang dirasakan oleh warga Amerika adalah bentuk balasan dari aksi Trump yang semena-mena kepada masyarakat Gaza. Kini seolah tak peduli Donald Trump terus menjalankan misinya untuk merebut tanah Gaza. Namun menurut utusan Amerika untuk wilayah Timur Tengah, yakni Stephen Witkoff, tujuan dari Donald Trump bukanlah merebut Gaza, melainkan untuk melakukan relokasi agar masyarakat Gaza bisa hidup damai. Itu tidak berarti kami sedang merancang rencana pengusiran. Misalnya, apakah mereka ingin tetap tinggal di sana atau lebih memilih kesempatan untuk menetap di tempat lain yang lebih baik, memiliki pekerjaan, peluang ekonomi, dan prospek finansial yang lebih baik, kata Witkoff dikutip dari BBC. Soal misi merebut Gaza, untungnya sejauh ini banyak negara yang menentangnya, terutama negara-negara Arab. Hal inilah yang membuat Donald Trump kesulitan, karena sebagian besar negara Arab bersatu, belum lagi ditambah dengan dukungan dari negara lain, seperti salah satunya dari Swedia. Negara asal Eropa tersebut ternyata juga menolak pengambil alihan Gaza ke tangan Donald Trump. Hal itu terbukti lewat sebuah unjuk rasa yang dilakukan oleh warga Swedia ke jalanan. Jadi itulah saat bencana yang melanda Amerika Serikat sangat mirip dengan apa yang dikisahkan di film Hollywood. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.